Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mulai bahas materi yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Ini merupakan materi lanjutan untuk ketika kelas 11 di mana waktu itu sudah mengenal konsep limit. Namun waktu itu limitnya adalah pada fungsi aljabar. Nah, di kelas 12 ini ada pengembangannya ketika fungsi pada limit tersebut adalah fungsi trigonometri. Baik, secara simbolis sebenarnya secara umum masih sama, yaitu simbolnya seperti ini. Lim X mendekati A, Fx sama dengan L. Nah, dimana berarti keterangannya adalah L ini adalah hasil atau nilai Fx untuk X mendekati A. Namun bedanya adalah A di sini yaitu besar sudut dalam radian. Jadi kalau kemarin limit fungsi aljabar kan A ini kan sebuah angka. Tapi kalau dalam limit fungsi trigonometri A ini adalah menunjukkan sudut. Ya, tapi sudutnya juga dalam radian, bukan dalam derajat. Ya, mesti ingat dalam radian itu berarti kan pakai pi ya. Nah, nanti dikonversi ke derajat begitu. Jadi jarang sekali di sininya memakai derajat. Ya, pakainya adalah satuan radian. Nah, kita bahas dulu hal yang dasarnya. Dalam penentuan nilai limit trigonometri, kita harus melakukan tes limit terlebih dahulu dengan substitusi nilai X ke dalam fungsi. Jadi sebenarnya cerita pertamanya adalah tinggal kita substitusi saja nilai X mendekati berapa ke dalam fungsi tersebut. Jika hasilnya bukan bentuk 0/0, maka itu jawabannya. Jadi udah ketemu hasilnya kalau jawabannya itu bukan 0/0. Ya, itu. Contoh. Ini contoh saya ambil dari buku paket saja ya. Yang punya buku paket nanti dilihat juga di buku paketnya. Yang tidak ada buku paket ini saya sudah fotokan, kita bahas di sini. Misalkan hitunglah nilai dari lim X mendekati pi. Nah, pi di sini berarti pi radian. Mesti ingat kalau 1 pi radian itu berarti sama dengan 180 derajat. Nah, fungsi trigonometrinya ini sin X dikurang cos X. Jadi kita substitusi saja langsung X-nya jadi pi. Ya, maka nah di sini langsung ada pembahasannya. X-nya kita ganti substitusi langsung jadi pi. Maka sin X jadi sin pi dikurang cos X. X-nya kita ganti pi juga. Nah, kemudian diingat tadi pi itu 180 derajat. Sin 180 derajat adalah 0. Ya, dikurang cos 180 derajat itu adalah min 1. Sehingga di sini ada 0, min, ketemu lagi min, dikali lagi min jadi plus, maka 0 plus 1 sama dengan 1. Jadi jawaban ini adalah 1. Ya, kalau ketemu bukan 0/0 maka itu jawabannya. Ya, selesai. Nah, kemudian contoh yang B. Ya, kita lihat contoh yang B. Contoh yang B, sini kita punya lim X mendekati pi per 4. Ya, fungsi trigonometrinya ini sin X ditambah cos X per sin X. Ya, kita lihat, perhatikan baik-baik. Sama seperti yang tadi, kita tinggal substitusi si X ini ya, nilainya yaitu yang diminta pi per 4. Maka substitusi sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 per sin pi per 4. Kalau pi per 4 berarti berapa? Kalau dikonversi ke derajat 180 dibagi 4, 45. Jadi ini sin 45 derajat setengah akar 2, cos 45 derajat setengah akar 2. Ya, jadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2 jadinya akar 2 ya. Ya kan, setengah tambah setengah 1 jadinya akar 2 dibagi setengah akar 2. Akar 2 akar 2 nya coret, maka jadinya 1 dibagi setengah jadinya 2. Ya, jadi jawabannya 2 karena masih bukan 0/0 ya. Contoh yang ketiga. Tadi yang ketiga adalah ini yang limit X mendekati 0, sin X dikurang cos X per sin X.
sama konsepnya. Jadi sin X kita ganti 0, sin 0 dikurang cos 0 per sin 0. Sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, ya, sin 0 sama dengan 0. Nah, ini yang salah satu perlu diperhatikan ya, kalau di dalam fakta bilangan aslinya itu sebuah angka ya yang bukan 0 di atas pembilang dibagi dengan 0 itu aslinya adalah tidak terdefinisi aslinya. Tetapi dalam konsep limit ya, ini kalau pembilangnya sebuah angka, kemudian penyebutnya yang 0, maka itu bisa mendapat jawabannya yaitu tak hingga. Tapi diperhatikan di sini kan karena 0 dikurang 1 itu berarti min 1, berarti min 1 per 0 jadinya min tak hingga gitu. Nah, sekarang yang D. Ya, limit X mendekati 0, sin X per cos X ditambah sin X. Sama seperti tadi substitusi, berarti sin 0 per cos 0 ditambah sin 0. Sin 0 itu 0. Cos 0, 1. Sin 0, 0. Jadi 0 per 1. Ya, kalau ini bisa dihitung ya, 0 per 1 sama dengan 0. Kalau pembilangnya 0, berapapun penyebutnya ya sama dengan 0 itu ya. Nah, jadi catatannya di sini nih, dikasih catatan. Dalam konsep limit, yang perlu dihindari itu adalah bentuk 0 per 0. Sedangkan yang diperbolehkan adalah 0 per 2. Jadi, fakta bilangannya juga, kalau operasi bilangan biasa, kalau pembilangnya 0, berapapun penyebutnya, asal jangan 0 penyebutnya, itu maka hasilnya 0. Kemudian, 3 per 0. Kalau dalam fakta bilangan aslinya, operasi bilangan asli, ini kalau ada sebuah angka pembilang ya dibagi dengan 0, itu kan jawabannya tidak terdefinisi. Tapi dalam konsep limit ini dianggap ya punya jawaban yaitu tak hingga, yang tidak diperbolehkan. Yang harus kita cari alternatif jawaban selanjutnya adalah kalau bentuk limitnya itu ketika disubstitusi awal dapatnya 0 per 0. Begitu ya. Nanti bagaimana kelanjutannya kita bahas selanjutnya. Selanjutnya kita akan coba memahami bagaimana menentukan limit fungsi yang berbentuk 0 per 0. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Hitunglah nilai dari limit X mendekati 0 untuk fungsi trigononya adalah sin X per X. Nah, ketika kita substitusi X ini menjadi 0, maka kan nilainya sin X jadi sin 0, X sama dengan 0. Sin 0 itu berapa? 0, maka 0 per 0 ini kan harus dihindari. Kita tidak bisa menentukan nilai limitnya. Lalu bagaimana caranya? Nah, hal yang paling pertama ya, kita coba analisis secara fakta bilangannya. Ya, jadi konsepnya limit itu kan mendekati ya. Jadi kalau kita pakai definisi limit bahwa kita akan menentukan kira-kira kalau nilai X, nah ini kan X mendekati 0. Kita di sini ada tabel. Kita lihat ini yang di atas ada X, kemudian di bawah ini ada fungsinya ya, sin X per X. Nah, untuk X mendekati 0 ya, definisi limit itu adalah ketika suatu X-nya kita dekati baik dari sebelah kiri, dari angka-angka sebelah kiri, berarti angka yang lebih kecil dari X yang diminta itu, maupun dari sebelah kanan, atau berarti dari angka-angka yang lebih besar dari X yang dimau oleh soalnya itu, nilai dari nilai fungsinya itu baik dari kiri ataupun dari kanan itu mendekati sebuah nilai tertentu juga itu. Jadi artinya limit dari kiri itu sama dengan mendekatinya limit dari kanan begitu ya. Nah, langsung aja kita coba. Jadi ketika kita dekati X-nya dari sebelah kiri, berarti sebelah kirinya 0 itu ada min 1 ya. Kita ambil sampel beberapa titik saja. Nah, ada min 1, kemudian semakin mendekati lagi kan berarti ada min 0,5. Semakin mendekati lagi ada min 0,1. Semakin mendekati lagi ada min 0,01. Nah, sebenarnya kan pendekatan di sini tidak terbatas kan. Mau min 0,0001 mau dan seterusnya. Kalau mau kamu yakinkan silahkan dilanjutkan.
ataupun dari sebelah kanan. Nah, kita mulai dari 1 ya. Kemudian semakin mendekati lagi 0,5, semakin mendekati lagi 0,1, semakin mendekati lagi 0,01. Nah, sekarang kita cek ya. Ini dihitung dengan kalkulator ya. Di ketika X-nya min 1, substitusi ke sini ya, dan ke sini juga hasilnya ini. Ya, ketika dari min 0,5 hasilnya ini. Ketika 0,1 hasilnya ini. Ketika min 0,01 hasilnya ini. Maka kalau dilihat dari polanya kan lihat semakin mendekati 0, nah, ini 0,95, ini 0,998, ini 0,9999998. Maka semakin kecil ke sini semakin dekat 0,0001. Nah, kalau lihat polanya kan ini berarti semakin mendekati 0,9999999 begitu ya. Nah, mendekati berapa? Nah, mendekati 1 ya. Nah, faktanya yang dari sebelah kanan juga sama. Ketika kita dekati dari 1 misalkan ya, substitusi juga ke dalam fungsi ini, hasilnya ini. Semakin mendekati lagi ini, semakin mendekati lagi ini, semakin mendekati lagi ini. Maka sama, semakin mendekati ke sini juga 0,00001 misalkan, maka dia akan mendekati 0,9999999. Berarti semakin mendekati 1, karena kan yang bergerak tinggal desimalnya terus ya, nggak mungkin mendekati 2 gitu, pasti kan mendekati ini ke 1 karena ini 0,999 dan seterusnya begitu. Nah, karena pendekatannya baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan itu mendekati nilai fungsinya 1, maka dapat disimpulkan untuk lim X mendekati 0 sin X per X itu hasilnya adalah 1 begitu ya. Tapi ini fungsinya masih sederhana. Bagaimana kalau kita ketemu fungsinya yang macam-macam? Masa mau kita deketin, kita hitung manual begini, pasti akan menyulitkan. Nah, oleh karena itu ya, selanjutnya ada cara yang rumusnya atau ada trik-triknya atau manipulasi aljabarnya untuk menghitung atau menyelesaikan soal-soal tentang limit fungsi trigonometri ya. Tapi ini fakta bilangannya seperti ini, kita buktikan secara pendekatan aljabarnya dan pendekatan kondisi trigononya, apakah betul limit X mendekati 0 untuk sin X sama dengan untuk sin X per X sama dengan 1 ya. Kita next selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan rumus limit fungsi trigonometri. Tadi kalau yang dengan pendekatan itu, nah pasti kemampuan kita sangat terbatas untuk macam-macam fungsi trigono, kan tidak mungkin kita dengan mendekati manual seperti tadi. Oleh karena itu, kita akan lihat bagaimana rumus limit fungsi trigono. Ya, kita belajar coba analisis ya, asal-asal rumusnya dari mana. Ya, kita lihat sini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar sebuah lingkaran awalnya ya. Ada lingkaran, ini yang warna orange ya, perhatikan dulu. Ini kan sebuah lingkaran nih, lingkaran penuh, tapi ini diambil sampelnya ya, sepotong begini. Nah, lihat. Atau bahasa dalam bagian lingkarannya apa? Juring ya. Jadi ada sebuah juring lingkaran, sebagian dari lingkarannya ada dikasih nama ya, sudut pusatnya ini P, kemudian ini T, nah, kemudian ini muter ke R, balik lagi ke P. Jadi itu ada sebuah juring P, T, R. Nah, kemudian secara umum misalkan di sini ada sudutnya. Sudut juring tersebut ya dimisalkan secara umum X. Kemudian jari-jari lingkaran tersebut, nah ini dalam umum ya disimbolkan dengan R. Nah, kemudian kondisinya adalah ketika kita punya sebuah titik R ini ya, ini kan masih di lingkaran nih ya, tapi kita tarik garis lurus nah ke bawah sini. Nah, ya kemudian kita kasih nama lagi titik sini adalah Q ya. Kemudian kita buat lagi garis dari yang titik T diperpanjang, begitu juga tadi jari-jarinya diperpanjang juga, maka ketemu lagi di sini, kasih nama lagi titik S. Nah, yang akan kita tinjau adalah hubungan dari luas daerah yang ada pada gambar berikut. Nah, yaitu ada luas ya, perhatikan, ada luas segitiga P Q R, ada luas juring P
TR, ada juga luas segitiga PTS. Itu ya, jadi kita akan bandingkan dari ketiga luas tersebut sehingga diturunkan menjadi rumus limit fungsi trigononya. Nah, sekarang perhatikan luas segitiga PQR nih, PQR. Pakai rumus dasarnya luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah, kalau PQR berarti kan alasnya ini, yang PQ ya, alas kali tinggi. Berarti tingginya apa? Ini kan RQ, begitu. Setengah kali PQ dikali RQ. Nah, kemudian kita ganti informasi yang ada bahwa PQ ini sama dengan R cos X. Nah, paham nggak nih dapatnya dari mana? Ya, kan gini kejadiannya. Kalau sudut ini X, maka kalau kondisinya cos X itu cosami, samping per miring kan. Nah, jadi cos X itu sampingnya mana? Ini kan PQ. Cos X sama dengan PQ per miring. Miringnya mana? PR. PR ini ada keterangan. PR ini adalah R. Jari-jari kan? Nah, jadi cos X sama dengan PQ per R. Jadi kalau kita butuh informasi PQ, maka R-nya naik ke sana gitu ya. Nah, coret-coret sendiri coba. Jadi PQ itu adalah R cos X begitu. Nah, sedangkan kalau RQ nih, RQ ya, kita ambil berarti dari sin X. Sin itu demi kan, depan per miring. Sin X sama dengan depan RQ per miring R. Karena kita butuh informasi RQ, jadi berarti sin X sama dengan RQ per R. Berarti kalau RQ adalah R sin X. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dapat ada R kali R kuadrat. Kemudian cos X sin X. Begitu. Nah, kemudian yang kita tinjau lagi adalah luas juring PTR. Ini juring PTR. Nah, masih ingat nggak? Luas juring sebuah lingkaran seperti apa rumusnya? Sudut pada juring tersebut per sudut keseluruhan lingkaran. Sudut keseluruhan lingkaran berapa? 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, jadi lihat ini. Sudut juring tersebut kan disimbolkan secara umum X per 360 derajat. Tapi karena dalam satuan radian berarti jadinya 2pi. Ya, dikali luas lingkaran, yaitu secara umumnya pi R kuadrat. Nah, sehingga di sini ada pi dicoret sama pi. Jadi sisanya adalah setengah X R kuadrat. Nah, itu luas juring PTR. Nah, kemudian luas segitiga PTS sama seperti yang tadi. Berarti kita analisis dengan rumus dasarnya segitiga, setengah kali alas lebih tinggi. Berarti kalau PTS alasnya adalah PT, ya tingginya adalah TS. Nah, sekarang PT adalah, lihat nih, dari P ke T ini kan berarti juga jari-jari. Ya kan, jari-jari nih. P ke T jari-jari. Nah, P ke R juga jari-jari. Nah, jadi P ke T itu jari-jari. Nah, kemudian kalau TS, nah sekarang lihat informasinya. TS itu berarti kita pakai tan. Ya, kalau tan X, tan itu apa? Depan per samping. Ya, depan per samping. Depannya ini kan TS, sampingnya itu apa? PT. PT itu tadi apa? R. Ya, jadi kalau tan X adalah TS per R. Sehingga kalau kita butuh informasi TS adalah R tan X. Ya, jadi ini. Tuh, TS adalah R tan X. Nah, sehingga ini ada R kali R sama dengan R kuadrat. Nah, ini. Nah, kemudian kita analisis dari gambar dulu deh, biar kebayang.
Kan dari gambar saja kelihatan bahwa luas segitiga PQR, kan nyampe segini doang berarti daerahnya nih, itu lebih kecil dibandingkan luas daerahnya during PTR. Ya, kan kalau luas segitiga sampai garis ini, kalau during lebih ke sini, ya berarti PQR itu lebih kecil dibanding PTR. Ini kan luas segitiga PQR itu lebih kecil dari luas during PTR. Nah, kemudian lebih kecil lagi dibanding luas segitiga yang PTS. Ya kan, karena garisnya lebih lagi di sini. Nah, sehingga ada kondisi ini nih, 3. Ya, kemudian kita masukkan informasi semuanya. Luas segitiga PQR ini tadi. Luas during PTR ini tadi. Luas segitiga PTS ini. Substitusi semua ke dalam kondisinya. Nah, kemudian semua ruas ada setengah R kuadrat. Nih, setengah R kuadrat ada juga. Jadi semua dibagi setengah R kuadrat, sisanya ini. Cos X sin X, yang tengah sisanya X, yang kanan sisanya tan X. Nah, kemudian dibagi dengan sin X. Ya, dibagi dengan sin X. Nah, dibagi dengan sin X, maka yang ini kecoret sin X-nya jadi cos X, yang tengah jadinya ada X per sin X, yang tan X dibagi sin X jadi 1 per cos X. Ya kan, kalau tan itu definisinya sin per cos, dibagi lagi sin, berarti sinnya kecoret, maka sisanya tinggal 1 per cos X. Kemudian baru kita bawa ke konsep limit. Ya, ketika kita kasih limit semua, limit X mendekati 0, limit X mendekati 0, limit X mendekati 0, maka kejadiannya adalah untuk X mendekati ke 0, cos X, berarti kan substitusi cos X itu adalah berarti cos 0. Cos 0 berapa? 1. Ya. Nah, begitu juga di sini. Cos X di sini 1. 1 per 1 sama dengan 1. Nah, jadi limit yang di tengah, ya orang kirinya 1 karena 1. Ya pasti tengahnya juga 1. Kan nggak mungkin 0, ya karena ujung kiri ujung kanannya 1, ya pasti tengah ini juga 1 gitu, sehingga dapat nilainya adalah, nah ini ya, ini hal yang dasarnya. Limit X mendekati 0 untuk X per sin X pasti jawabannya sama dengan 1, karena pendekatan nilainya sebelah kirinya 1, sebelah kanannya juga 1, begitu ya. Nah, dikembangkan lagi sedikit. Oke, ini kan X per sin X, maka kalau kita butuh informasi sin X per X, ini kan bisa kita dapat dengan, berarti sin X per X itu dapatnya dari 1 per X sin X. Nah, X per sin X-nya kan dapat 1, maka ini jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, jadi terbukti kan. Nah, tadi yang di atas itu yang sebelumnya, kalau sin X per X dengan pendekatan nilai manual 1, nah dengan konsep ini juga dapatnya 1, dan ini akan dipakai untuk rumus-rumus yang pengembangannya, begitu. Nah, ada lagi yang untuk penalaran kondisi ini, yaitu untuk yang tan. Perhatikan sini, perhatikan kembali. Nah, yang dari sini nih, yang ini, nah, perhatikan kembali sini. Nah, kalau tadi itu dibagi dengan sin, nah bagaimana sekarang kalau semua ruas dibagi dengan tan? Nah, sehingga sini, ketika ini semua dibagi dengan tan, maka cos X sin X dibagi dengan tan. Nah, tan itu kan sin X per cos X. Oh ya, dibagi dengan tan. Tan itu sin X per cos X. Nah, berarti sin X coret. Nah, per cosnya berarti naik ke atas karena seper kan. Ya, cos X dibagi seper cos X, maka kan dibalik jadi naik ke atas jadi kuadrat. Ya, cos X kali cos X jadinya kan cos kuadrat X. Tengahnya jadi ada tannya X per tan X. Tan X dibagi tan X jadi 1. Kemudian kita substitusi atau kita bawa ke konsep limit seperti ini ya tadi. Nah, maka faktanya juga sama. X mendekati 0 berarti X kuadrat X sama kan? Cos X dikali cos X. Cos X cos 0 1, ya 1 kali 1 1.
Nah, ini juga limit X mendekati 0, 1 ya, karena ada variabel X-nya, pasti nilainya ini 1. Nah, maka nilai X per tan X karena kiri dan kanan juga sama-sama 1, ya kan? Nah, maka nilai limit X mendekati 0 untuk X tan X itu juga hasilnya pasti 1. Sehingga, nah, lanjut lagi sedikit. Nah, untuk yang kalau ini X per tan X, nah untuk tan X per X juga sama dengan cara sin tadi. Berarti ini bisa kita dapat dari 1 per X per tan X. Nah, berarti 1 per 1. Sehingga jawabannya juga 1. Nah, jadi kesimpulannya dari penjelasan itu cukup panjang ya. Pelan-pelan nanti diulang-ulang lagi. Nah, intinya ini. Tadi ada nomor 1, 2, 3, 4 ini. Ini adalah rumus yang paling dasarnya banget. Ya, jadi ini kejadiannya nih. X per sin X sama dengan 1, atau sin X per X juga 1, X per tan X sama dengan 1, tan X per X juga 1. Ingat ya, hanya untuk sin dan cos. Hanya untuk sin dan tan. Ya, cosnya tidak berlaku ini. Begitu. Pak, kok enggak? Nah, coba kamu ulik sendiri. Bisa. Kenapa kalau yang cos enggak bisa ketemu ini? Jadi, 4 ini yang paling dasar. Nah, kemudian 4 yang dasar ini, kalau dijelaskan semua panjang, tapi intinya ke sini ya. Dari 4 hal yang ini, nah 4 hal yang ini maka bisa dikembangkan menjadi, nah, ada 8 nih ya kalau kata buku paket, ada 8. Nah, jadi perhatikan. Kalau misalkan ada koefisiennya bukan 1 ya untuk sin mx per nx, maka jawabannya tinggal m per n. Nah, kalau di sini kan, nah, kan ibaratnya ada 1, jadi 1. Tapi kalau di sini ada 5 misalkan, di sini ada 3. Berarti jawabannya cepatnya langsung 5 per 3. Nah, ini juga sama. Nah, begitu juga dengan tan. Nah, bahkan begitu juga dengan sama-sama sin. Jadi sin mx per sin nx, maka jawabannya m per n. Sama-sama dengan tan, atas ada tan, bawahnya ada tan, juga sama, tinggal dilihat koefisien x-nya. Nah, bahkan juga untuk atasnya sin, bawahnya tan. Nah, sama, tinggal dilihat koefisien x-nya. Nah, atau juga yang atasnya tan, bawahnya sin. Jadi untuk ingat hanya untuk sin dan tan ya. Jadi tinggal dilihat koefisien x-nya. Ya, demikian ya. Nah, setelah kita tahu dari mulai asal rumus sampai tadi akhirnya rumus-rumus dasar pada limit fungsi trigono. Nah, sekarang kita coba pakai, kita terapkan dalam menjawab soal-soal. Ini contohnya ada 4 soal ini ya. Saya udah carikan yang variatif ya. Nah, sekarang kita coba satu-satu. Ya, yang nomor 1, nah, limit x mendekati 0 untuk fungsinya sin 4x tambah tan 3x dikurang sin 5x per 2x. Ya, kita lihat. Maka kan penulisannya kita, karena ini penyebutnya ada semua panjang, nah berarti kan kita bisa pisah ya. Bahwa di sini ada sin 4x per 2x ditambah tan 3x per 2x dikurang sin 5x per 2x. Nah, tinggal dipakai tadi rumus dasarnya. Ya, kalau ini berarti tinggal lihat koefisiennya kan, 4 per 2. Nah, kemudian ditambah tan juga tinggal kita lihat koefisiennya, koefisien x-nya 3 per 2. Nah, kemudian dikurang, kita lihat lagi koefisien x-nya 5 per 2. Nah, jadi 4 tambah 3, 7, kurang 5, 2. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Selesai. Begitu. Nah, yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 kita lihat sini. Limit x mendekati 0. Nah, sekarang pembilangnya sin 2x tambah 4x per sin 3x tambah tan x. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan penulisannya adalah ini kalaupun kelihatannya nempel sama sudutnya, tapi ini terpisah. Jadi ini yang 4x ini aljabar aja. Jadi bukan nggak ada fungsi trigononya. Jadi 4x ini nggak masuk sudut sini. Yang betul kalau emang 4x-nya ini masuk sudut sini, ini dikasih kurung. Gitu. Tapi lagian kalau masuk sudut kan aneh, kenapa nggak ditulis sekalian aja 6x gitu. Jadi itu terpisah ya, sin 2x ini satu suku ya, ditambah
4x satu suku, tapi berarti 4x ini adalah aljabar aja ya, tidak seperti ini ada sinnya atau ini ada tannya begitu. Nah, kalau kita mengikuti teknik yang atas, nah kita coba ada beberapa sudut pandang tekniknya ya. Kalau kita pakai teknik yang atas, kan ini sama nih. Oh, ini kan berarti penyebut ya. Berarti ini ada tambah. Berarti kita pisah juga dong kayak tadi. Misalkan sin 2x per ini jadi sin 3x tambah tan x ditambah 4x per sin 3x tambah tan x. Tapi kalau caranya begini, yang ini kan nih dapat nih pakai cara sifatnya. Nah, tapi kalau kita pecah yang ini, nah ini kan bawahnya ditambah begini. Ya, tidak ada di dalam rumus dasar bentuk ini kan. Sin 2x per ini tuh kan nggak ada. Ya, penyebutnya itu kan semua harus bentuk tunggal. Ini kan penyebutnya ada dua suku. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, begitu. Nah, jadi perhatikan kalau yang bentuk begini nih, kalau penyebutnya satu suku aja. Nah, teknik yang begitu. Ya, tapi kalau yang penyebutnya ada dua suku, nah pendekatan sudut pandang itu di sini. Ya, walaupun nanti intinya ada hal yang sama gitu caranya. Jadi gini lihat. Nah, sin 2x semuanya dibagi x. Jadi salah satu sifat kalau ada operasi pecahan itu ketika semuanya dibagi dengan bilangan yang sama itu tidak akan merubah nilai. Jadi apa ya? Mungkin bahasanya kita memanipulasi operasi gitu, memanipulasi operasinya. Dia hanya merubah sedikit bentuknya tapi fakta nilainya itu nggak berubah. Ya. Jadi kalau kita semua bagi setiap suku yang ada dengan x nih. Nah, ini nggak merubah nilai. Gitu. Sehingga dalam konsep limitnya adalah, nah kan ini ada nih muncul sin 2x per x, oh berarti tinggal lihat koefisiennya yaitu 2. Nah, 4x per x, nah ini kan bukan ini apa bukan trigono, tapi kan kalau 4x per x juga fakta bilangan, berarti tinggal x dibagi x nya habis 1, berarti tinggal 4. Nah, yang ini sin 3x per x jadi 3. Nah, tan x per x jadi 1, sehingga hasilnya adalah 2 tambah 4 sama dengan 6, 3 tambah 1 sama dengan 4, atau disederhanakan 3 per 2. Nah, dari dua contoh soal tersebut yang kelihatannya agak sedikit beda sudut pandangnya, sebenarnya sudut pandang utamanya ada, bisa kita ambil kesimpulan nih, kalau fungsi trigononya itu sin dan tan, itu kayak jadi sin dan tannya itu kayak kita cuekin gitu. Jadi tinggal kita hitung aljabarnya saja langsung. Ya, ini kan sebenarnya cara aslinya ya. Jadi cara apa ya? Cara sesuai operasinya. Tapi secara teknis kelihatannya jadi seperti ini loh. Misalkan kita cuekin kan sin, tan, sin. Kita cuekin aja semua sin, tan, sinnya. Jadi seakan-akan kita hanya menghitung aljabarnya langsung. Jadi 4x tambah 3x berapa? 7x. 7x dikurang 5x berapa? 2x. Terus jadi 2x per 2x sama dengan 1. Ya kan? Nah, begitu juga dengan ini. Coba. Ini kan karena sin, tan. Ya sama, kita cuekin semua kayaknya gitu trigononya sin dan tan. Jadi tinggal sudut-sudut yang dalam aljabarnya saja nih. Jadi 2x tambah 4x berapa? 6x. Ya, bawahnya 3x tambah x berapa? 4x. 6x per 4x, x coret jadi 6 per 4. Tuh, langsung sini malah. Nah, jadi itu ya salah satu apa ya ringkas teknisnya, tapi harus tahu juga cerita aslinya atau operasi aslinya seperti ini gitu. Nah, yang nomor 3 yang kelihatannya agak lebih variatif gitu ya. Jadi ada tan pangkat 3 5x kemudian per 10x kuadrat sin setengah x. Nah, jadi kalau tan pangkat 3 itu kan berarti kan tannya dikaliin 3 kali ya, tapi ingat sudutnya 5x semua, jangan tan 5x dikali tan x. Jadi kalau pangkat 3 di sini, nah sudutnya juga semuanya ngikutin 5x gitu. Jadi tan pangkat 3 5x itu kalau kita jabarkan tan 5x dikali tan 5x dikali tan 5x. Kemudian 10x kuadrat kalau kita jabarkan berarti kan 10x dikali 10x. Kemudian ini sin setengah x. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini perkalian. Nah, tinggal lihat nih. Ada yang sifatnya kayak apa udah sepasang gitu ya, atas dan bawah. Jadi gini, tan 5x per 10x, nah berarti tinggal dilihat koefisiennya 5 per 10. Nah, terus yang tengah tan 5x dikali 10x, lihat lagi koefisiennya 5 per 10. Nah,
Terus ini juga ada tan per sin, kan masih dalam rumus dasar kan tadi, ada tan di atas, ada sin di bawah, sama tinggal lihat koefisien x jadi 5/setengah. Hitung perkalian, kalau tadi kan penjumlahan nih kayak ini tadi, nah kayak ini perkalian, maka 5/10 dikali 5/10 dikali 5/setengah, 5 kali 5 kali 5 125, 10 kali 10 kali setengah 50, disederhanakan jadi 5/2. Nah gitu ya. Contoh soal satu lagi ya. Nah pokoknya tadi kan 0 terus, nah sekarang kok bisa ada angka bukan 0, padahal kan kalau kamu perhatikan di sifatnya tadi kan semua x mendekati 0 kan. Nah tapi kok bisa nih caranya dipakai jadi x tidak mendekati 0. Nah ketika fungsinya ini berupa agak campuran, ada fungsi trigono tapi juga ada fungsi aljabarnya. Nah dengan syarat yang menjadikan 0 itu adalah sudut di sini nih. Sini kan sudutnya x min 1. Nah, maka ketika kita substitusi x1 ke sini, 1 dikurang 1 jadi sin 0 kan. Nah, jadi syaratnya itu di dalam sudutnya ini kalau kita substitusi itu 0. Nah, begitu. Nah, sehingga tekniknya adalah, nah ini harus banyak latihan, nanti bisa dicari sendiri dari sumber-sumber soal yang lain ya. X kuadrat tambah 2x min 3 kita faktorkan. Nah, maka jadinya apa? Ini ya, x tambah 3 dikali x min 1. Nah, kemudian ini kan jadi sifatnya nih, sin x min 1 per x min 1. Nah, apa kan dari sifat itu tadi deh, sifatnya kan apa? Koefisien x ya. Ya, tapi perhatikan, jadi intinya kalau sudutnya sama, nah ini kan sudutnya sama, x min 1. Di bawah juga ada x min 1. Nah, maka ini kan bernilai sama dengan 1 juga. Nah, makanya jadi 1, maka sisanya tinggal yang aljabarnya, yaitu yang 3x tambah 1 per x tambah 3. Nih, baru substitusi x-nya jadi 1 sesuai soal. Maka 3 kali 1, 3 tambah 1 sama dengan 4. Ini 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi hasil akhirnya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dari penjelasan awal cerita sampai contoh-contoh soalnya gitu.